Pada era yang berkembang saat ini, rumah sakit dituntut untuk menjalankan fungsi sosialnya yang memang sebagai penyedia jasa layanan kesehatan, namun juga harus mempertimbangkan sisi pendanaan. Ditambah lagi, dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit sebagai lembaga non-profit menjadi lembaga profit. Dari kedua hal tersebut, maka rumah sakit sangat perlu untuk memiliki strategi pemasaran agar fungsi sosial dan sisi pendanaan dapat terpenuhi. Sebab rumah sakit harus menjadi lembaga yang hidup, berkembang, dan bermutu tanpa mengesampingkan dasar etika berbagai profesi yang terlibat di dalamnya dan tetap menerapkan etika-etika bisnis dalam pelaksanaannya. Namun, ada perbedaan yang mendasar antara pemasaran rumah sakit dan pemasaran jasa pada umumnya. Perbedaan tersebut menurut Sabarguna adalah 1. Produk layanan yang hanya dapat menjanjikan usaha dan bukan hasil. 2. Pengguna layanan dalam hal ini pasien hanya akan menggunakan layanan bila diperlukan. 3. Tarif layanan tidak selamanya berperan penting, terutama pada kasus layanan kesehatan yang bersifat darurat. 4. Pelayanan yang hanya dapat dirasakan saat digunakan dan tidak dapat dicoba secara leluasa. 5. Fakta layanan akan lebih jelas pengaruhnya daripada sekedar pembicaraan. Perbedaan ini memerlukan pemahaman akan perencanaan strategi pemasaran itu sendiri. Perencanaan strategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang menghubungkan keunggulan strategi dan tantangan lingkungan, serta dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Karenanya, dibutuhkan 4 langkah dasar perencanaan, yaitu: pertama, menetapkan sasaran; kedua, merumuskan posisi organisasi; ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada; keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran dan berupaya mengembangkan alternatif kemungkinan yang dapat diambil untuk mencapai sasaran. Dan yang menjadi pertanyaan utama dalam proses tersebut adalah, where are we today? Where do we wish to arrive and when? And how do we get from here there? Berdasarkan keempat langkah dasar perencanaan dan pertanyaan utama dalam proses tersebut, maka rumah sakit dapat membuat strategi pemasaran sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran dengan berfokus pada visi dan misi organisasi, disertai upaya-upaya agar dapat mencapai tujuan organisasi dan tak lupa menetapkan isu yang dihadapi organisasi. 2. Merumuskan posisi organisasi dengan menggunakan 2 faktor evaluasi, yaitu Internal Factor Evaluation atau IFA dan External Factor Evaluation atau EFA. Internal Factor Evaluation meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, serta kekuatan dan kelemahan organisasi atau analisa SWOT. Sementara External Factor Evaluation meliputi faktor lingkungan makro dan mikro, peluang pasar, serta kompetitor. 3. Mengidentifikasi faktor apa saja yang merupakan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Terakhir, keempat, menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran. Untuk menyusun langkah-langkah ini dapat digunakan metrik TOWS yang dihasilkan dari analisa SWOT, lalu Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM, dan juga penggunaan Balance Scorecard atau BSC yang dapat menghasilkan suatu bentuk Key Performance Indicator atau KPI. Agar lebih mudah memahami, mari kita simak rencana strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebuah grup rumah sakit. Dalam hal ini adalah Rumah Sakit Hermina Cabang Bogor. Rumah Sakit Hermina Bogor sangat memahami bahwa perkembangan teknologi hari ini mengarah pada era digitalisasi. Karenanya, rencana strategi pemasaran Rumah Sakit Hermina Bogor dilakukan berbasis digital atau yang lebih dikenal dengan istilah digital marketing dalam kurun waktu 2020 hingga 2021. Rumah Sakit Hermina Bogor berfokus pada 4 strategi pemasaran berbasis digital.
Yang pertama, website. Dimulai dari membangun website hingga memaksimalkan Search Engine Optimization atau SEO, serta mengintegrasikannya dengan media sosial. Kemudian dilakukan juga upaya peningkatan traffic website dengan target 200.000 kunjungan per bulan, dan tentunya pemanfaatan website sebagai jalur pendaftaran pasien. Yang kedua, penggunaan media sosial. Tidak hanya website, Rumah Sakit Hermina Bogor menggunakan media sosial sebagai bentuk program Customer Experience Management dengan memaksimalkan semua tools yang ada pada media sosial yang digunakan, yaitu Facebook dan Instagram. Media sosial ini digunakan dalam rangka customer engagement sehingga target 12.000 followers di akhir 2021 dapat tercapai. Ketiga, mobile application. Aplikasi yang akan dibangun tentunya hadir dengan fitur-fitur yang akan memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran, pencarian informasi dokter yang praktek, hingga konsultasi online. Pengembangan fitur mobile apps ini akan sangat memudahkan pasien untuk menjangkau semua layanan yang ada di Rumah Sakit Hermina Bogor. Dan yang keempat, layanan Halo Hermina. Dengan adanya Halo Hermina, Rumah Sakit Hermina Bogor menargetkan 10% dari total pasien rawat jalan dapat menggunakan layanan ini untuk berkonsultasi. Tidak hanya itu, Halo Hermina dapat digunakan oleh siapapun untuk bertanya apapun tentang layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Hermina Bogor. Melalui 4 rencana strategi pemasaran berbasis digital yang diterapkan Rumah Sakit Hermina Bogor, hal tersebut membuktikan bahwa dalam perkembangannya, strategi pemasaran dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Saat ini, perkembangan teknologi dengan ekosistem digitalnya mengharuskan setiap organisasi melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuannya, tak terkecuali rumah sakit. Maka, strategi pemasaran berbasis digital atau digital marketing menjadi kunci dari sebuah pertanyaan besar tentang bagaimana rumah sakit hadir dalam ekosistem digital saat ini dan menjawab semua kebutuhan digital user. Semoga manfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini.